Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodor Hadi Haruna dengan NIM 2023-14047. Di sini saya akan mempresentasikan tentang risiko korupsi pada infrastruktur energi. Oke, di sini sebelum masuk ke solusinya, kita perlu memahami latar belakang permasalahannya. Yang mana di sini PT PLN merupakan penyedia listrik terbesar di Indonesia sehingga membutuhkan pasokan batu bara dalam jumlah yang sangat besar. Dalam proses pengadaan tersebut masih terdapat berbagai tantangan seperti kualitas batu bara yang tidak selalu sesuai spesifikasi, potensi blackout, hingga kurangnya transparansi dalam proses pengadaan. Karena proses pengadaan itu melibatkan nilai kontrak yang sangat besar, maka risiko korupsi juga meningkat. Oleh sebab itu, di sini AI itu menjadi solusi yang menarik karena mampu menganalisis data secara real time, mendeteksi pola yang tidak normal, hingga membantu proses audit secara otomatis. Di sini kita bisa lihat dari ketahanan energi nasionalnya, isu strategis publiknya, dan peluang AI-nya. Oke, lanjut. Di sini kita akan membahas tentang risiko korupsi pada infrastruktur energi, yang mana kita membahas tentang ruang lingkup. Pada penelitian ini terdapat 6 fokus utama. Pertama adalah mematakan seluruh proses bisnis pengadaan mulai dari perencanaan sampai juga pembayaran. Kedua itu mengidentifikasi titik-titik yang paling rawan terjadi penyimpangan. Ketiga itu melakukan analisis risiko pada setiap tahapan. Selanjutnya menggunakan teknik anomaly detection, fraud analysis, dan AI-based auditing untuk menentukan indikasi kecurangan. Tujuan akhirnya adalah membangun rancangan sistem AI yang mampu memberikan peringatan dini sebelum kerugian terjadi. Lanjut, di sini saya akan membahas akar penyebab utama permasalahannya, yang mana berdasarkan analisis yang saya dapat, terdapat 5 penyebab utama munculnya risiko korupsi. Yang seperti bisa kita lihat di slide ini. Yang pertama adalah asimetri informasi, yaitu PLN sulit memverifikasi kualitas batu bara secara independen. Kedua itu masih banyak proses yang dilakukan secara manual sehingga data mudah dimanipulasi. Ketiga, audit itu masih dilakukan secara berkala sehingga penyimpangan sering terlambat diketahui. Keempat, adanya peluang kolusi antara pihak internal dan juga vendor. Dan yang terakhir itu data masih tersebar di berbagai sistem sehingga sulit melihat pola penyimpangan secara menyeluruh. Intinya jadi akar masalahnya itu bukan hanya manusia, tetapi juga sistem yang belum terintegrasi. Nah, di sini mengapa sistem ini belum mampu mendeteksi lebih awal? Kenapa sistem ini belum mampu mendeteksi lebih awal? Karena audit masih menggunakan metode sampling sehingga tidak semua transaksi itu diperiksa. Selain itu, data pengadaan logistik dan keuangan masih terpisah. Sistem yang digunakan juga masih berbasis aturan tetap atau rule-based sehingga mudah dilewati oleh modus kecurangan baru. Oleh karena itu, dibutuhkanlah sistem AI yang lebih adaptif dan mampu belajar dari data. Nah, selanjutnya itu data yang dibutuhkan untuk deteksi dini, yang mana agar AI dapat bekerja dengan baik diperlukan beberapa jenis data, seperti yang kita lihat pada slide ini. Mulai dari data kontrak dan tender, data kualitas batu bara, data logistik, pengiriman, data pembayaran, data vendor, hingga data operasional PLTU. Semakin lengkap data yang tersedia, maka semakin akurat AI dalam mendeteksi anomalinya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang karakteristik data yang tersedia, yang mana karakteristik data yang digunakan cukup kompleks. Datanya berasal dari berbagai sumber, jumlahnya sangat besar, bersifat time series, formatnya berbeda-beda, bahkan ada yang tidak lengkap. Selain itu, data tersebut bersifat sensitif karena berkaitan dengan nilai kontrak perusahaan. Oleh sebab itu, sebelum dianalisis, data harus dibersihkan dan distandarisasi terlebih dahulu. Yang mana tahap-tahapnya seperti yang bisa kita lihat di slide ini, yang mana volume besar dan multisumber, bersifat time series, heterogen dan tidak seragam, noisy dan berpotensi tidak lengkap, sensitif dan rahasia, dan memerlukan data eksternal.
Selanjutnya, di sini ada algoritma AI yang diusulkan dan alasan pemilihannya, yang mana pada penelitian ini sangat mengusulkan beberapa algoritma AI. Yang pertama adalah isolation forest atau auto encoder untuk mendeteksi transaksi yang tidak normal. Kemudian ada XGBoost atau random forest yang digunakan untuk memberikan skor risiko kepada vendor. Selanjutnya, graph neural network digunakan untuk melihat hubungan tersembunyi antar vendor maupun pegawai yang berpotensi melakukan kolusi. Dan terakhir, natural language processing digunakan untuk menganalisis isi dokumen kontrak dan laporan audit. Kombinasi algoritma ini dipilih karena mampu mendeteksi berbagai jenis penyimpangan dengan lengkap dibanding hanya menggunakan satu metode. Next, di sini ada rancangan arsitektur sistem AI, yang mana slide ini menunjukkan rancangan arsitektur sistem AI. Pertama, data dikumpulkan dari berbagai sistem, kemudian masuk ke proses integrasi dan pembersihan data. Setelah itu, AI melakukan analisis menggunakan berbagai algoritma. Hasil analisis akan menghasilkan skor risiko dan dashboard monitoring. Jika ditemukan transaksi yang mencurigakan, maka tim audit akan melakukan investigasi. Nah, jadi AI tidak menggantikan auditor, tetapi membantu auditor bekerja lebih cepat. Next, alur datanya, akuisisi hingga pengambilan keputusan, yang mana alur sistem ini mulai dari proses ETL dan pengambilan data. Selanjutnya data dibersihkan, dibuat fitur-fitur penting, kemudian diproses oleh model AI. Setelah itu sistem menghasilkan skor risiko. Apabila ditemukan anomali, auditor melakukan verifikasi. Hasil verifikasi tersebut digunakan kembali untuk melatih AI sehingga performanya itu terus meningkat. Nah, di sini ada metode evaluasi model AI, yang mana untuk mengetahui apakah model AI bekerja dengan baik, diperlukan evaluasi. Indikator yang digunakan antara lain itu Procession Numerical F1 Score, ROC, serta Conversion Matrix. Selain evaluasi teknis, hasil AI juga harus diverifikasi oleh auditor agar keputusan tetap didapat. Oke, next. Di sini ada indikator keberhasilan implementasi. Nah, keberhasilan implementasi AI dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama, waktu deteksi menjadi jauh lebih cepat. Kedua, hasil deteksi menjadi lebih akurat. Ketiga, potensi kerugian akibat korupsi dapat ditekan. Dan terakhir, meningkatnya transparansi serta kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan. Next. Di sini ada estimasi manfaat teknis dan ekonomis. Nah, dari sisi teknis, AI mampu mengotomatisasi ribuan transaksi secara real time, sedangkan dari sisi ekonomi, AI dapat mengurangi potensi markup harga, meningkatkan efisiensi pembangkit, serta menurunkan biaya audit manual. Dengan demikian, perusahaan memperoleh manfaat teknis sekaligus manfaat finansial. Nah, di sini ada tantangan implementasi. Nah, tentu implementasi AI juga memiliki tantangan. Tantangan pertama adalah integrasi sistem lama atau legacy system. Kedua adalah regulasi mengenai penggunaan AI dan perlindungan data. Ketiga ada perubahan budaya organisasi. Dan terakhir adalah kebutuhan SDM yang memiliki kemampuan di bidang AI dan analisis data. Lalu di sini ada dampak terhadap keandalan sistem dan pelayanan pelanggan, yang mana jika sistemnya berhasil diterapkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan tetapi juga masyarakat. Kualitas batu bara menjadi lebih terjamin sehingga pembangkit listrik bekerja lebih stabil. Pengadaan menjadi lebih efisien, kepercayaan publik terhadap PLN meningkat, dan pada akhirnya pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik. Oke, nah kita sampai kepada kesimpulan di sini. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penyimpangan dalam pengadaan batubara masih dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan dan kurangnya integritas data. Dengan memanfaatkan AI melalui anomaly detection, klasifikasi risiko, dan analisis relasi, penyimpangan dapat dideteksi lebih awal. Sistem AI ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, memperkuat tata kelola perusahaan, serta menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.